Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Teman-teman, gimana kabarnya nih? Aku harap teman-teman selalu sehat ya. Di videoku kali ini aku mau share mengenai trik dalam menjawab soal tes karakteristik pribadi ya teman-teman, dan khususnya mengenai kisi-kisi jejaring kerja. Buat teman-teman, aku saranin untuk sering-sering berlatih menjawab soal-soal ya teman-teman, agar nanti teman-teman sudah terbiasa nih dalam tes SKD CPNS. Terlebih lagi, teman-teman harus sering-sering simulasi online yang berbasis CAT ya teman-teman, agar teman-teman nanti bisa mengelola dalam menjawab soal dan efisiensi waktu. Baiklah, kita langsung ke contoh soal tes karakteristik pribadi berdasarkan kisi-kisi jejaring kerja. Untuk soal yang pertama, sebagai ketua kelompok kepanitiaan acara tahunan di sekolah, ada seorang anggota saya yang tidak pernah sependapat dengan anggota lainnya, sehingga seringkali menimbulkan konflik dengan anggota panitia lainnya. Sikap saya adalah, jika dilihat dari soal, kita perlu garis bawahi di sini kalau kita ini adalah ketua kelompok. Lalu ada anggota kita ya, misalnya anggota A dan anggota B gitu ya teman-teman, itu berbeda pendapat. Nah, berarti di sini sikap kita tuh seperti apa? Kuncinya di sini adalah komunikasi, berarti ya teman-teman. Kalau dalam jejaring kerja itu komunikasi, berarti perlu adanya komunikasi dua arah gitu ya teman-teman, agar tahu di mana missnya, di mana salahnya, untuk diambil kesimpulan gimana baiknya. Seperti itu ya teman-teman. Kita coba cek pilihan jawabannya. Yang A, menyarankan kepada anggota panitia lainnya untuk mengacuhkan anggota tersebut karena dapat menghambat kerja dan demi kelancaran kerja kelompok. Jelas bukan ya teman-teman, itu bukan solusinya. Untuk yang B, memastikan anggota yang sering berbeda pendapat tersebut dapat menjelaskan pendapatnya hingga tercapai kesepakatan dengan seluruh anggota kelompok. Bisa juga kita keep. Yang C, mencoba menjelaskan alasan mengapa anggota panitia tersebut sering berbeda pendapat karena memiliki sudut pandang berbeda agar anggota yang lainnya dapat meninjau kembali pendapat masing-masing. Oke, bagus ya teman-teman yang C. Yang D, mendiamkan saja karena itu adalah cara terbaik untuk menghindari konflik kelompok berkepanjangan. Jelas kurang tepat ya teman-teman. Yang E, mendorong anggota lain untuk mengesampingkan konflik dan membahas hal lain yang lebih ringan dalam dan menyenangkan dalam agenda. Jelas bukan ya teman-teman. Jadi untuk menemukan problem atau solusinya di sini perlu adanya komunikasi dua arah antar masing-masing anggota dan menjelaskan mengapa anggota panitia tersebut sering berbeda pendapat karena memiliki sudut pandang berbeda agar anggota yang lainnya dapat meninjau kembali pendapat masing-masing. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C ya teman-teman, mencoba menjelaskan alasan mengapa anggota panitia tersebut sering berbeda pendapat karena memiliki sudut pandang berbeda agar anggota yang lainnya dapat meninjau kembali pendapat masing-masing. Untuk soal selanjutnya, Anda ditugaskan menjadi ketua pelaksana sebuah acara yang menyangkut orang banyak. Para anggota panitia yang Anda miliki bekerja sangat santai dan kurang bersemangat. Sikap Anda? Pilihan jawabannya, yang A, meningkatkan ketertiban dan keteraturan dengan pengawasan yang ketat. B, mengumpulkan anggota dan menanamkan pemahaman bahwa kesuksesan didapatkan dari kerja keras dan kesulitan anggota tim. Yang C, membuat rencana kerja dan mengharuskan tim mematuhinya. D, memberikan contoh sikap yang bertanggung jawab agar dapat dicontoh oleh anggota. Yang E, mengeluarkan wibawa agar mereka menghormati Anda. Dari soal kita bisa garis bawahi bahwa kita posisinya di sini ketua pelaksana dan anggota tim kita itu kerjanya santai, nggak semangat gitu ya. Jadi sikap kita, kalau untuk pilihan jawaban yang A dengan E ini jelas kurang tepat ya teman-teman. Jadi kita bisa keep yang B, C, dan D. Kita simak pembahasannya. Nah, karena ini adalah sebuah tim, jadi kekompakan dan kesulitan anggota adalah saling sinergi dan penuh semangat ya teman-teman. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kenapa bukan yang D? Karena yang D ini hanya menunjukkan sikap ya teman-teman, tidak ada unsur kekompakannya. Sedangkan ini kan kerjanya ini kerja tim gitu ya teman-teman. Bisa ya. Untuk soal selanjutnya, saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan di kantor tempat saya bekerja. Sikap saya ketika ada teman membutuhkan bantuan, pilihan jawabannya yang A,
saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. Yang B, saya akan membantu mereka, tetapi biasanya saya menyelesaikan pekerjaan saya terlebih dahulu. Yang C, saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. Yang D, saya akan membantu terlebih dahulu, saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Yang E, saya bertanya dahulu, jika saya mampu saya akan membantu, tentunya setelah mengerjakan pekerjaan saya. Nah, cluenya di sini sudah jelas sekali ya teman-teman. Sebaiknya kita bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan kita akan membantu, karena siapa tahu ada ranah privasi di balik masalah mereka tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita simak pilihan jawabannya satu persatu ya. Kalau untuk pilihan jawaban yang A itu kan langsung memberikan bantuan semampu kita gitu kan ya, tapi kan ini kurang tepat ya, karena kita nggak tahu nih permasalahannya apa gitu kan ya. Kalau yang B itu kurang lebih dengan yang E ya, kita memberikan bantuan tapi menyelesaikan pekerjaan kita terlebih dahulu. Sedangkan kalau kita belum bertanya permasalahannya, kita kan nggak tahu, barangkali teman kita itu lebih urgen gitu ya, pekerjaan yang harus dibantu oleh kita gitu kan. Kalau memang tingkat urgennya lebih tinggi kan alangkah baiknya kita membantunya terlebih dahulu baru menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi masih kurang tepat ya teman-teman. Nah, kalau yang D di sini membantu dan berpikir cukup lama, saya rasa ini kurang tepat sekali ya teman-teman. Berarti itu tidak ada kesulitan di sesama rekan kerja gitu ya teman-teman, karena mau bantu aja masih mikir-mikir, masih hitung-hitung. Bisa ya. Untuk soal selanjutnya, di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat, di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor. Hal apa yang Anda lakukan? Pilihan jawabannya yang A, lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. Yang B, lebih suka bekerja sendiri dan fokus menyelesaikan pekerjaan yang diemban. Yang C, melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. Yang D, tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Yang E, lebih suka pekerjaan yang memberikan saya kebebasan waktu yang lebih fleksibel. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Di sini lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. Karena apa? Di sini yang perlu digarisbawahi dalam soal adalah kita ini karyawan baru dan belum terbiasa, sedangkan tingkat disiplinnya itu kan tinggi, aturannya juga ketat. Jadi kalau kita bekerja dengan suasana kelompok, kita bertukar pikiran gitu kan, kita bisa saling bertanya gitu kan ya ke teman-teman yang lain gitu. Untuk pilihan jawaban yang B ini kurang tepat ya teman-teman, dikarenakan di sini kan kita masih karyawan baru. Masa kita mau kerja sendiri? Yakin bisa, apalagi aturannya kan cukup ketat. Lalu untuk yang C, melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil. Ini sih ada baiknya juga, tetapi masih lebih tepatnya yang A ya teman-teman. Nah, kalau yang D itu tekun, teliti, dan bekerja, itu sih ada baiknya juga. Cuman kan ini kita yang perlu digarisbawahi itu kita masih karyawan baru. Lalu kalau yang E, lebih suka pekerjaan yang memberikan kebebasan waktu, masih kurang tepat ya. Alangkah baiknya kita sebagai karyawan baru tuh kita bekerja itu dengan tim itu seperti diskusi gitu ya, bertukar pikiran agar terbiasa gitu ya teman-teman, dan apa yang tidak diketahui jadi tahu gitu ya teman-teman, jadi saling bertukar ide gitu. Bisa ya. Soal berikutnya, ketika Anda berada dalam suatu rapat pengambilan keputusan untuk penetapan kebijakan baru di perusahaan tempat Anda bekerja, biasanya Anda akan, pilihan jawabannya yang A, melontarkan ide yang akan memancing keterlibatan seluruh anggota rapat. Yang B, mengambil alih proses pengambilan keputusan agar sesuai dengan keinginan saya. Yang C, mengusahakan sebaik-baiknya agar pendapat saya dapat diterima oleh seluruh anggota rapat. Yang D, menciptakan suasana agar setiap orang berani mengungkapkan pendapatnya. Yang E, mempercayakan keputusan kepada kelompok. Jadi di sini dari soal yang perlu kita garis bawahi, di sini kita lagi rapat mau pengambilan keputusan. Nah, jadi kita sebaiknya
Menciptakan suasana yang mendorong orang mengungkapkan pendapat bisa menjadi solusi terbaik untuk menciptakan jejaring kerja yang handal. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, yaitu menciptakan suasana agar setiap orang berani mengungkapkan pendapatnya. Namanya sebuah rapat kan, jadi supaya ada komunikasi dua arah gitu ya teman-teman ya. Nah, berikut ini urutan jawaban dari nilai yang tertinggi sampai ke yang terendah. Bisa ya? Untuk soal selanjutnya, perbedaan sering saya alami ketika akan memecahkan suatu permasalahan. Reaksi saya terhadap hal tersebut, kita simak pilihan jawabannya. Yang A, saya suka mendengarkan pendapat-pendapat yang berbeda dengan saya tentang suatu hal. Yang B, saya cemas apabila ada orang lain yang berbeda pendapat dengan saya. Yang C, kurang bersemangat untuk bertukar pikiran dengan orang lain tentang hal yang serius. Yang D, saya senang melakukan diskusi dengan orang lain. Yang E, saya lebih senang mengerjakan sesuatu sambil berdiskusi dengan orang lain daripada mengerjakan tugas sendirian. Ayo, pilihan jawabannya yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, karena di sini manusia adalah makhluk sosial, jadi akan lebih baik kita dalam mengerjakan sesuatu sambil berdiskusi dengan orang lain daripada mengerjakan tugas sendirian. Nah, kalau yang A itu juga ada baiknya, tapi lebih tepatnya yang E ya teman-teman. Kalau yang B jelas bukan ya teman-teman, karena tidak mencerminkan kita berada dalam jejaring kerja. Kalau yang C juga kurang tepat. Kalau yang D, saya senang melakukan diskusi dengan orang lain, ada baiknya juga, tetapi dibandingkan apa gitu. Jadi lebih tepatnya yang E ya teman-teman. Saya lebih senang mengerjakan sesuatu sambil berdiskusi dengan orang lain daripada mengerjakan tugas sendirian. Berikut urutan jawaban dari nilai poin tertinggi sampai ke yang terendah ya teman-teman. Untuk soal berikutnya, ketika mengerjakan tugas kelompok pada umumnya teman-teman. Nah, jadi di sini dari soal kita berandaikan posisi teman-teman tuh sebaiknya semestinya itu seperti apa gitu ya. Untuk pilihan jawabannya, yang A, semua aktif terlibat untuk mencapai hasil yang baik. Yang B, saling mengharapkan teman lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang C, semua bekerja untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang D, mulai bekerja bila ada mulai terlebih dahulu. Yang E, tidak semuanya mengerjakan tugas. Cukup mudah ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, semua aktif terlibat untuk mencapai hasil yang baik. Kalau yang B itu kan kurang tepat karena bergantung ke teman yang lain. Kalau yang C ada baiknya juga, tetapi lebih tepatnya itu yang A, karena kita jelas tujuannya itu untuk dapetin hasil yang baik. Kalau yang D itu kan tergantung lagi, kalau sudah ada yang mulai baru kita mulai bekerja, jadi kurang tepat. Kalau yang E ya lebih tidak tepat lagi ya teman-teman. Maka jelas yang A ya teman-teman, untuk menciptakan jejaring kerja terbaik adalah semua anggota aktif terlibat untuk mencapai hasil yang baik. Oke, untuk soal berikutnya, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan di soal sebelumnya itu kan berandaikan kita sebagai teman-teman kita, ini sekarang di posisi diri kita sendiri ya teman-teman. Untuk pilihan jawabannya yang A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Yang C, mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. Yang D, menstimulus orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Yang E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Di sini, untuk menciptakan jejaring kerja terbaik adalah menstimulus orang lain agar mau bekerja dengan baik. Jawabannya itu yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Kenapa bukan yang A, B, C atau yang E? Kita lihat yang A. Di sini enggak permasalahin orang lain tuh mau kerja baik atau enggak. Itu jelas kurang tepat ya teman-teman. Lalu yang B, mendorong orang lain jika situasi memungkinkan, masih kurang tepat ya teman-teman. Berarti kalau tidak memungkinkan nggak mendorong gitu kan ya. Sedangkan dalam suatu kelompok gitu kan ya nggak mandang situasi, nggak mandang apapun gitu ya teman-teman. Kalau yang C juga sama, ini kurang lebih konteksnya dengan yang B, mendorong orang lain jika diperlukan. Kalau yang D itu lebih ini ya, memberikan dorongan, mengajak juga gitu ya teman-teman. Jadi lebih tepat gitu.
Kenapa bukan yang E? Kalau yang E itu hanya sekedar ajakan ya teman-teman. Lebih tepatnya yang D, menstimulasi itu kan seperti menggiatkan gitu ya teman-teman. Memberikan dorongan, ya dukungan, contoh, terus seperti motivasi gitu ya teman-teman. Jadi bisa ya. Soal selanjutnya, saya dan tim melakukan kesalahan sehingga membuat pimpinan di tempat kerja saya marah. Reaksi saya adalah, oke, di sini kita garis bawahi kita dengan tim melakukan kesalahan, lalu pimpinan kita ini marah. Jadi sebaiknya kita bersikap seperti apa gitu ya. Untuk pilihan jawabannya, yang A, menerima teguran dan berusaha lebih baik di pekerjaan selanjutnya. Yang B, membantah dan melampiaskan kekesalan saya kepada tim saya. Yang C, menerima teguran dan berusaha lebih baik lagi di pekerjaan selanjutnya tetapi tetap memarahi tim saya. Yang D, diam dan sedih serta berusaha menerimanya. Yang E, membantah pimpinan saya dan membela tim Anda. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika mendapat teguran dan bertanggung jawab. Jadi untuk pilihan jawabannya yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, yaitu menerima teguran dan berusaha lebih baik lagi di pekerjaan selanjutnya. Kalau yang B kurang tepat ya teman-teman, karena ini bersikap kurang baik lah kalau ke pemimpin gitu kan, apalagi itu memang salah kita gitu kan ya. Lalu kalau yang C, menerima teguran dan berusaha lebih baik lagi di pekerjaan selanjutnya tetapi tetap memarahi tim saya, itu bisa juga, tetapi lebih tepatnya yang A. Berarti kalau yang A itu bertanggung jawab penuh ya, mau yang salah itu kita ataupun tim kita. Kalau yang D, diam dan sedih, kurang tepat juga ya teman-teman. Yang E, apalagi membantah, ini jelas tindakan yang tidak baik untuk dicontoh. Rasanya nggak sah ya teman-teman kalau nggak ada PR. Jadi di sini aku kasih 2 PR ya teman-teman. Silahkan untuk pembahasannya bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Dan ini untuk PR soal yang kedua ya teman-teman. Nanti kita bisa bahas di kolom komentar ya teman-teman. Kirim jawabannya ya. Nah, sekian pembahasan dan contoh soal mengenai tes karakteristik pribadi khususnya di kisi-kisi jejaring kerja. Dan next, mengenai tes karakteristik pribadi khususnya di kisi-kisi soal sosial budaya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi ya, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk share ke sosial media dan teman-teman yang lain ya, agar channel aku ini lebih banyak lagi manfaatnya. Thank you for watching and see you the next video and bye.